Oke, yang terakhir nih, Deo, apa yang paling berkesan dari kuliah di Australia? Yang kesan baru yang kamu dapat yang nggak kamu temuin di tempat lain? Banyak tuh teman-teman yang sebenarnya masih cari alasan kenapa sih aku harus kuliah di luar negeri. Apa sih sebenarnya kelebihan? Kalau aku kan kasusnya di Australia nih, di Monash. Ya, sebenarnya bukan kuliahnya aja sih. Kita tuh jadi punya perspektif baru kayak hidup di negara orang lain tuh Apa kayak itu? apa What is gitu. your new perspective after in Monash? Apa ya, bahwa tinggal di luar negeri itu jauh lebih enak sih dari tinggal di Indonesia. Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Selamat datang di podcast Sedap. Kali ini kita ngobrol bareng Dewi Lestari Amalia. Aku harus pakai masker nggak? Oh boleh dilepas boleh. Oh ya udah. Silakan. Santai aja. Jadi kita bakal ngobrolin tentang salah satu beasiswa yang paling banyak dicari-cari, yang paling banyak diincar oleh pegawai BPS biasanya, yaitu beasiswa AS, Australian World Scholarship ya, Dew. Jadi Dew ini adalah salah satu awardee yang udah lulus tahun 2021 ya. 2021 akhir, tapi tugas belajarnya selesai 2022 baru masuk lagi. Oke, kita bakal mulai ngobrolin dari kenapa waktu itu pilih AS tuh, Dew. Atau mungkin AS itu apa sih, Dew? Kayaknya masih banyak banget yang belum tahu tentang AS gitu. Jadi AAS itu seperti tadi Bang Fan sudah bilang, AAS itu adalah Australia Award Scholarship. Itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk negara-negara berkembang gitu. Jadi awarding itu tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga ada dari negara-negara lain, misalnya dari Filipina, kemudian dari Laos, Myanmar, India. Nggak semua negara sih, tapi ada beberapa negara di ASEAN yang jadi awardingnya. Jadi nggak semua negara di seluruh dunia bisa apply buat beasiswa itu ya? Nggak semuanya. Dan salah satu negara dengan award di paling banyak itu adalah Indonesia gitu. Jika dibandingkan sama kayak misalnya Filipina, mungkin dalam satu cohort itu dalam satu tahun itu yang diterima cuma 30 atau 40 orang. Tapi kalau angkatan aku itu awardingnya totalnya ada 250 orang. Jadi bisa dibilang di Indonesia itu banyak banget. Tapi aku nggak tahu persis setelah tahun 2000, setelah pandemi itu untuk intake 2021 ke atas itu seberapa banyak orangnya, karena dan benar katanya dikurangin kan. Jadi aku kurang dapat info juga. Jadi waktu itu kamu daftar itu waktu belum pandemi ya? Kuota belum pandemi? Ya, jadi daftarnya itu tahun 2019, terus sekolahnya 2020. Intake-nya intake sih. Jadi itu apa, AS itu jadi kayak pilihan pertamamu atau waktu itu kamu mendaftar banyak apa gimana tuh? Enggak, jadi AAS itu karena dia bukannya Februari kan. Sedangkan beasiswa-beasiswa yang lain itu bukannya ada juga sih yang Februari kayak LPDP, tapi AAS itu yang persyaratannya paling minim. In term, bukan persyaratan paling minim in term, jika dibandingkan dengan beasiswa lain, AAS itu hanya butuh TOEFL misalkan. TOEFL-nya juga bisa ITP. Sedangkan kalau LPDP itu kita sudah harus ada surat keterangan bebas TB misalnya yang harus dapat dari rumah sakit, surat keterangan sehat itu juga harus dari rumah sakit gitu atau puskesmas lah minimal. Gitu. Dan yang paling krusial juga itu IELTS. Harus ada sertifikat IELTS, dan itu belum saya punyai pada saat itu gitu. Yang saya punyai pada saat itu hanya TOEFL aja, TOEFL ITP. Jadi ya udah saya daftar AAS aja dulu gitu. Dan karena peraturan di BPS memang hanya boleh daftar satu beasiswa untuk satu kali pendaftaran, jadi ya udah saya pilih AAS. Tadi rencananya kalau misalnya saya tidak lulus AAS, baru saya mendaftar misal LPDP atau Stunet gitu yang di Belanda. Jadi waktu itu saya intinya sih kayak kuliah aja dulu gitu, karena udah bisa kuliah, udah memenuhi syarat untuk bisa kuliah, ya udah. Dan AAS adalah beasiswa yang paling pertama bukan dengan persyaratan yang paling simpel dan gak ribet dibandingkan beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi kayak lebih mudah aja buat dipenuhin ya persyaratan buat daftarnya. Iya, betul. Selain pendaftaran selain berkas-berkas yang mungkin mudah dilengkapi, sebenarnya apa sih yang paling memotivasi Dede buat daftar AS? Apakah beasiswa ini punya kelebihan tertentu dibandingkan beasiswa lain gitu?
Semua beasiswa pasti ada, maksudnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi kalau untuk AAS paling komplit sih dari segi apa yang di cover dan fasilitas-fasilitas apa aja yang bisa didapatkan. Apa aja itu, Deo, yang di cover? Yang di cover itu mulai dari keberangkatan. Jujur nih ya, aku tuh pas daftar AAS tuh sama sekali nggak, modalnya tuh bisa dibilang modal tes TOEFL ITP aja gitu. Berapa sih aktuality waktu itu? Itu 500.000. Itu modal gue yang siap karena anaknya anak yang cari gratisan gitu ya. Jadi IELTS itu setelah kita lulus wawancara, IELTS itu di cover oleh AAS. Jadi kita udah nggak perlu mikirin biaya tes IELTS, which itu lumayan mahal kan. Ketika kita lulus ketika kita shortlisted kandidat, itu pasti kita dibayarin IELTS-nya oleh Australia Awards. Jadi IELTS itu sebagai persyaratan mendaftar kampus ya? Iya, persyaratan mendaftar kampus. Jadi Tapi untuk kemampuan bahasa Inggris kita dinilai dari the TOEFL. di TOEFL aja. Jadi untuk mendaftarkan beasiswa AS kita butuh TOEFL, tapi untuk mendaftarkan ke kampusnya kita butuh IELTS yang mana itu dibayari oleh AS. Iya, dibayarkan oleh Oh gitu. Itu berapa bulan kau proses dari daftar sampai bener-bener diklaim dapat beasiswa, Deo? Jadi daftarnya itu aku dulu April kan, pas pembukaan application-nya itu dari Februari sampai April. Aku daftar April, terus kemudian dapat pengumuman shortlisted candidate itu di Juni akhir apa Juli awal lupa 2019. Kemudian lulus beasiswanya itu menjadi awardee itu di September awal apa Agustus akhir gitu. Kayaknya September awal tanggal 1 tanggal berapa gitu. Nah, ini salah satu keuntungan AAS itu adalah kita tuh belajar ada namanya pre-departure training, di mana di situ kita belajar tentang culture pendidikan di Australia. Jadi kita tuh pergi nggak tangan kosong gitu loh. Jadi ada persiapan keberangkatan, di mana persiapan keberangkatan ini durasinya itu tergantung dari nilai IELTS kita. Kalau misalnya nilai IELTS-nya sudah 6,5 ke atas, itu persiapan keberangkatannya 7 minggu. Di situ tuh betul-betul diajarin gimana sih culture di Australia itu. Kemudian kehidupan kuliah itu kayak gimana, kita diajarin bahasa Inggris lagi, kita diajarin academic writing, soalnya kan menulis biasa bahasa Inggris dengan menulis akademik itu beda banget ya. Dan itu kita diajarin, jadi nanti pas sampai di Australia kita tuh udah nggak kaget, oh kayak gini loh sistem pendidikan di Australia, ekspektasi dosen-dosen di Australia itu kayak gimana sih, which is beda dengan di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu keuntungan juga kenapa AS, karena kalau aku nggak tahu kalau beasiswa lain apakah ada pelatihan seintensif itu atau enggak, tapi kalau di AS itu benar-benar intensif sehingga kita pas sudah sampai di Australia itu nggak culture shock. Bahkan pas kita udah berangkat ke Australia itu ada lagi pelatihannya, namanya Introductory Academic. Oh yang tadi itu masih di Indonesia ya? Iya itu masih di Indonesia, tapi itu kita hitungannya kalau pegawai BPS itu hitungannya diklat gitu. Oh, I see. Jadi di Indonesia sebelum berangkat itu tapi udah diklaim sebagai awardee ya. Udah. Mendapatkan pelatihan di Indonesia, begitu sampai ke Australia dapat pelatihan lagi. Dan itu pada saat PDT itu pre-departure training kita juga diberikan kesempatan untuk mau memantapkan hati mau pilih universitas mana dan jurusan apa. Oh masih bisa ganti gitu? Jurusan masih bisa ganti asal inline dengan apa yang aku nggak tahu ya kalau sekarang ini kondisi semua konteksnya ini kondisi ketika aku dulu ya 2019 itu masih bisa ganti jurusan, yang penting masih dalam satu naungan. Jadi kan kalau AS itu ada 3 kan, ada 3 pilar itu kan. Yang penting masih dalam satu pilar yang sama itu masih bisa ganti. Untuk universitas juga masih bisa diganti ketika misalnya pada saat kita apply dengan keadaan pada saat itu tuh ada perbedaan. Contohnya aku dulu tuh pas apply aku memilih Master of Business Analytics di University of Melbourne, dan pilihan keduanya kan disuruh pilih 2 jurusan kan. Dan pilihan keduanya itu adalah Master of Analytics di RMIT. Nah, ketika ada namanya kayak Open Day Universitas gitu, itu semua perwakilan universitas yang ada di Australia itu diundang ke dalam suatu tempat gitu, jadi kayak pameran pendidikan. Nah, di situ kita bisa lebih mengenal lagi kira-kira kita nanti akhirnya mau pilih universitas mana. Nah, pada saat ada Open Day University itu,
saya melihat tuh ada Monash dan ternyata pada saat itu ada jurusan baru. Jadi waktu saya mendaftar AAS, jurusan Master of Business Analytics di Monash itu belum ada. I see. Dan itu tuh baru ada. Jadi saya tuh angkatan pertama gitu, Bang. Oh gitu. Dan saya memilih itu karena ternyata pada saat melihat kurikulumnya lebih bagus. Dan salah satu lagi kelebihan dari AAS adalah mereka tuh menyediakan advisor untuk kita memilih universitas. Jadi ada profesor yang memang dedicated untuk kita kayak curhat dong gitu. Kayak, oh kira-kira ini gimana ya, aplikasi aku tuh dulu kayak ini tapi galau nih masalah ini, kira-kira gimana ya. Itu AS yang nyediain. Iya, disediain oleh AAS. Jadi itu dikasih kayak deadline gitu gak sih? Berarti kamu udah di Australia dong waktu itu? Nah, itu masih di Indonesia yang dalam rangka PDT itu. Oh, I see. Nanti pada saat di Australia kita kan pasti kan udah harus pegang LOE dong agar visa kita keluar gitu. Nah itu udah nggak bisa ganti tuh di situ. Oh gitu. Terus dari kamu dapat LOE itu berapa bulan setelah kamu awardee sebagai awardee? Kalau yang lain karena waktu itu aku kayaknya sekitar 2 bulanan deh. Aku termasuk orang yang telat dapat LOE karena emang dari Monash itu agak lama gitu prosesnya. Oh, 2 bulan tuh udah lama ya? Ya. Biasanya Karena biasanya masih PDT tuh udah dapat LOE. Oh. Yang anak-anak Unimel tuh agak cepat gitu dapat LOE-nya. Penting IELTS udah ada dan ada pendanaan dan memang semua persyaratan dari kampus dari jurusannya itu udah terpenuhi, biasanya sih udah lulus. Terus yang menarik tuh begitu udah dapat nih semuanya LOE udah dapat, terus kalian berangkatnya bareng-bareng apa gimana dari Indonesia? Beda-beda tergantung universitas. Oh jadi Biasanya universitas yang sama itu akan berangkat di hari yang sama karena kan di Australia itu ada yang tadi aku bilang ada IAP kan, Introductory Academic Program, which is itu tuh beda dengan, maksudnya itu adalah kegiatan di luar kegiatan perkuliahan yang sesungguhnya gitu. Itu tuh kayak matrikulasi, belajar bahasa Inggris lagi, belajar academic writing lagi gitu. Kayak itu disediain oleh AS kan ya, di luar dan kampusnya. itu tidak didapat, mungkin anak beasiswa lain tidak dapat karena itu harganya juga lumayan gitu. Dan dibayarin juga. Salah satu kelebihannya AS. Jadi yang kamu tuh kan di Monash ya, Monash University. Itu berapa orang waktu itu dari Indonesia di Monash? Kalau intake aku ada sekitar lebih dari 10 tapi nggak lebih dari 20. Lupa ada berapa lebih. Jadi belasan itu kalian berangkat bareng-bareng dari Indonesia. Terus sampai Australia gimana tuh? Coba cerita deh. Sampai Australia ngapain tuh? Keluyur sendiri-sendiri atau gimana tuh? Waktu itu bahkan aku tuh berangkat sendirian. Dari Indonesia? Jadi ada yang anak Monash ya, ada 2 penerbangan. Yang pertama tuh udah berangkat pagi-pagi. Aku tuh entah kenapa kayak berangkat sore di penerbangan sorenya gitu. Jadi yang lain tuh udah sampai di Australia pagi-pagi subuh-subuh gitu. Aku baru sampai di Australia tuh jam-jam. Is that your first time in Australia? Cuma enaknya lagi, salah satu enaknya lagi AAS itu adalah kita tuh dijemput Sama pihak AAS. orang Australinya? Dijemput di bandara gitu. Pakai tulisan gitu, Dewi Lestari Amali. Nanti dia ngasih nomor telepon. Oh aku nanti ada di sekitar sini ya. Nomornya Pak masih pakai Indonesia atau nomor yang langsung? Mereka ngasih nomor mereka. Jadi kalau kamu HP-nya? aku kasih nomor Indonesia aku. Jadi waktu itu aku masih pakai roaming gitu loh. Oh, oke. Nanti dia kasih tahu oh nanti aku berdiri di sini ya, kan dia udah tahu kan kita jam berapa sampainya. Nanti aku berdiri di sini ya, pokoknya nanti aku telepon kalau aku lihat pesawat kamu udah sampai, nanti aku telepon. Terus dia telepon, yang udah dijemput waktu itu pakai mobil Mercy. Sendirian banget lagi dijemput ya, ratu banget ya. Selamat datang. Kopernya gitu, angkat koper itu saya udah sampai. Dan sampai di sana kan sebenarnya kita bisa pilih 2. Kita mau tinggal di uni, di dorm gitu, atau kita mau tinggal di off kampus, di luar kampus yang kita bisa tentuin sendiri. Waktu itu aku udah. Dua-duanya gratis, dua-duanya dibayarin beasiswanya, AS-nya. Mereka ngasih kita uang per bulan. Oh gitu. Itu yang mengatur. Oke. Masuk ke dalam stipend per bulan. Awal datang udah langsung dikasih? Atau pakai modal kita dulu nih? Bisa pakai modal kita dulu, tapi di hari pertama mereka langsung ngasih kita cek. Oke, cairinnya bisa langsung di bank udah buka gitu. Jadi dia udah ngasih cek itu, dan itu berbeda dari stipend yang didapat per bulan. Jadi AS itu ngasih kita uang kedatangan gitu, namanya settlement allowance. Oke. Jadi begitu kamu nyampe langsung dianterin kemana nih? Aku dianterin ke rumah karena udah punya alamat kan, dijemput di bandara, dianterin ke rumah tempat aku akan tinggal. Kok kamu tiba-tiba punya rumah nih orang? Udah booking dari Indonesia. Ya gitu. Karena bisa banyak orang Indonesianya kan. Ini akan Monash sebelumnya, jadi
kita tuh udah cari-cari kontak gitu loh. Oh, jadi waktu di Indonesia kamu udah nyari di mana, tinggal di mana nih gitu. Tinggal di mana, mereka udah kasih kita alamat. Ya udah nanti kita diantar ke alamat yang kita mau itu. Kalau belum pun itu bisa tinggal di kampus dulu. Jadi tuh ngontrak. Berapa orang tuh satu kontrakan? Namanya share house sih, itu satu Share itu ada house. tiga orang enggak lah istilahnya. itu- Sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi yang satu itu kayak satu keluarga gitu. Nggak satu jurusan, berarti kakak tingkat yang udah tinggal di situ memang atau gimana? Atau kalian bareng-bareng? AS juga, aku berdua anak AS juga. Ah, Yang satu tuh orang yang kerja di Australia gitu loh. kenalan dari lama. Kenalan lewat FB. Karena ada namanya grup namanya apa namanya Indomel, Ya, ya. Indonesian at Melbourne. Itu kita bisa nanya kayak aku butuh nih akomodasi di sekitar sini. Biasanya tuh udah ada yang Bukan dari TikTok ya. ayo ke rumah ini gitu. enggak. Di sana banyak banget orang Indonesia ya. Ada TikTok kan sih di Australia? Ada, Ada ya. ada. Iya, iya. Tapi isinya enggak kayak Indonesia sih isinya. Apa itu isinya? Kan Itu lebih ke kayak orang joget-joget gitu-gitu loh, kayak bedanya sama Indonesia apa? kalau Indonesia kan lebih banyak yang komedi-komedi kan. Oh, kan kalau Indonesia mandi. Ya. Mandi. Terus habis itu begitu kamu nyampe kamu udah dapat tempat tinggal, lah itu gimana tuh ke kampusnya tuh prosesnya? Tempat tinggal ya udah ke kampus tuh kebetulan aku dulu tempat tinggalnya itu pas banget di depan kampus gitu, kayak seberangan gitu loh. Jadi kampus nih komplek Monash itu kan luas banget. Di depannya tuh jalan raya, terus depan jalan raya tuh ya rumahnya gitu. Jadi tinggal Kebun nanas gitu ya, di STS. Kebun depannya STS apa sih? Kebun nanas bukan ya? pokoknya pas cuma dipisahin sama jalan raya doang. Oke. Jadi berapa menit tuh? Jalan kaki berarti ya dari Itu 10 menit jalan kaki, soalnya gerbangnya Monash kan jauh. Agak jauh gitu loh dari tempat hari rumah. Cuma memang depan-depanan sama kompleksnya Monash, tapi untuk ke gerbangnya sendiri harus jalan. Kalau dari jurusanmu tadi apa? Master Business Analytics tuh orang Indonesia ya berapa, Dew? Oh, Sendirian? Indonesianya yang angkatan aku, karena ini angkatan pertama, Pertama ya. berdua AAS, tapi orang Indonesianya sebenarnya ada berlima. Berlima. Berenam. Berenam, 2 AS, satu angkatan. Satu angkatan itu. Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan 40-an, 45. 6 orang dari Indonesia. Lainnya yang banyak negara mana tuh? India sama Cina, banyak banget itu sama Cina. Banyak banget, sama ada juga Singapura, Vietnam, orang Australia. Waktu itu masih belum apa sih? Nah, itu belum pandemi di situ. Belum pandemi ya? Pandemi. Berarti waktu pertama kali kuliah itu masih udah ngumpul di satu kelas gitu kuliah yang Masih. Nah, pas soalnya pertama kuliah itu bulan Februari akhir. Harusnya ya mulai tahun ajaran baru itu Februari akhir. Itu tuh udah mulai tuh COVID udah mulai. Terus akhirnya ditunda kan. Kamu mulai bulan Aku kesana Januari untuk matrikulasi. matrikulasi Januari. Itu sebulan lebih, Oke. setengah bulan. Pandemi Pandemi tuh Februari nggak sih? Februari ya, udah mulai. Terus lockdown Lockdown tuh Maret. Maret. Jadi Februari itu kamu masih ngerasain kuliah di kelas berarti. Kuliah, tapi kan bukan kuliah IAP tadi. Kalau kuliah yang aslinya tuh kuliah yang master, program master, itu tuh kondisinya udah pandemi gitu. Jadi kayak cuma sehari tuh masuk kelas, sehari ketemu sama teman-teman, kenalan lah ya anak baru gitu. Masih sempat tulis nomor WA, masih ada yang sempat selembaran kayak nyebarin gitu ya, tulis nomor WA-nya biar bikin grup. Terus pada saat itu juga ada email dari kampus bahwa oke, the rest of semester will be online, kalian pulang aja karena lockdown. Day 1 doang berarti ngumpulnya ya. Ya 1 hari itu doang, tapi ya lumayannya karena sempat bikin grup WA sih. Jadi karena sebenarnya walaupun itu lockdown, di Australia kan lockdown, nggak bisa pergi dari radius 5 km dari rumah, tapi perpustakaan di kampus tuh masih buka. Alhamdulillahnya. Jadi misalkan ada tugas-tugas kelompok kecil-kecil gitu, kayak 3 orang atau 4 orang, dan orang-orang itu masih ada di Australia karena waktu itu banyak yang pulang ke negaranya masing-masing. Oh gitu. Nggak masalah juga dari kampusnya. Kalau dari mulai nggak masalah, kan online, mau di mana aja mereka berada kan. Lah kalau kerja kelompok gitu gimana jadi? Kerja kelompok, nah kebetulan Ada di India, ada di Cina. Kalau teman kelompok waktu itu biasanya dosen itu nanya kayak yang Australia base siapa di sini yang masih tinggal di Melbourne gitu.
Nah biasanya kalau kayak gitu kita nyari teman kelompok tuh yang masih ada di Melbourne. Jadi namanya bisa kerja kelompok Liverpool gitu. Kalau 4 orang kan masih bisa ketemu. Itu gitu-gitu random gitu atau ada ini nggak sih kecenderungan buat sekelompok sama sesama orang Indonesia gitu Dew? Atau kalau kamu pribadi lebih Kalau fleksibel? kalau yang pertama banget itu dibentuk sama dosen. Oh gitu. Jadi nggak ngumpul nih negara Cina doang, India doang, Indonesia doang. Nggak, karena di random gitu, di random sama mereka gitu. Tapi Gimana Dew? misalnya Gimana rasanya tuh satu kelas, satu kelompok itu ada dari berbagai negara. Itu gimana tuh rasanya? Kan itu baru pertama kali kamu. gimana ya, biasa lah pasti jaim-jaim kayak sama aja kita masuk STIS terus abis itu ada dari provinsi mana dari mana ya udah biasa. Dan STS aja kan kayak ada culture shock kayak ini cara ngomongnya agak keras, yang ini cara ngomongnya agak pelan atau Memang sih agak diem-dieman sih waktu itu. Terus kan the rest of semester kan pindah ke online. Jadi ya nggak terlalu kelihatan juga sih. Karena nanti kan dosen nanya ini siapa yang mau jawab, ya udah raise. Sampai akhir ya, Dew. Sampai akhir kamu lulus itu online. Pernah offline 1 semester. Tahun berapa itu? Akhir. 2021 awal karena waktu itu di Melbourne nggak ada kasus COVID. Oh, 2021 awal. Itu berarti kamu semester 3. Iya, semester 3. 3. Semester 3 pernah offline. Selama 1 semester itu. Mobilnya ngerasain lah ya. Ya, ngerasain. Kayak ngerasain. Ngerasain lah, cuma ya kampus sepi lah, maksudnya harusnya tuh nggak sepi itu gitu loh. Tapi itu lumayan sepi karena kalau aku lihat orang-orang yang kan sekarang udah normal kan, kalau aku lihat orang-orang yang sekarang masih kuliah pas normal time itu rame banget. Nah Kampusnya. waktu itu tuh sepi banget sih. Itu sempat jalan-jalan gak sih, Dew? Kan lockdown tuh. Sempat gitu. Pokoknya tuh kayak ada ayam lepas gitu loh. Pokoknya kalau sehari ini diumumin, oh nggak lockdown, ya udah. Langsung Kayak gitu kemana lagi. nggak lockdown itu berarti udah boleh keluar dari 5 km itu. Iya, boleh keluar dari kilometer, which is aku bisa ke kota karena Monash itu di luar kota. Jadi Monash itu bukan di kota Melbourne-nya gitu. Jadi kalau di sana itu transportnya apa? Kemana-mana naik bis atau naik apa? Bis atau kereta? Udah kereta ya di sana. KRL gitu bentukannya. Bener-bener, tapi kalau Australia kan bener-bener di pinggir-pinggirnya pulaunya itu ya, benuanya itu ya, jalannya. Atau ke tengah? Pernah ke tengah nggak sih, ke padang pasir itu? Itu tengahnya padang pasir nggak sih? Ya di pinggir-pinggirnya. Dan kalau pokoknya antara Monash dan Melbourne, kota Melbourne itu jaraknya tuh 18 km. Otomatis kan kalau misalnya lockdown aku nggak bisa ke Melbourne. Jadi Monash itu sebenarnya di Melbourne, tapi Monash itu di Victoria. oke. Tapi nama daerahnya tuh Clayton. Clayton itu tuh kayak Depok lah, kayak kota Depok. Jadi bukan pas banget di DKI Jakarta. Bukan di kota. Jadi kotanya itu Melbourne yang paling deket ya. Terus ke Sydney juga ke atas ya. Ya Sydney ke atas. Itu sempat karena pas mau pulang sih, karena udah nggak lockdown kan. Tapi kalau tuh udah buka border Australia, jadi udah bisa agak bebas. I see. Oke, yang terakhir Dew, apa yang paling berkesan dari kuliah di Australia? Yang kesan baru yang kamu dapat yang nggak kamu temuin di tempat lain? Banyak tuh teman-teman yang sebenarnya masih cari alasan kenapa sih aku harus kuliah di luar negeri. Apa sih sebenarnya kelebihan? Kalau aku kan kasusnya di Australia nih, di Monash. Ya, sebenarnya bukan kuliahnya aja sih. Kita tuh jadi punya perspektif baru kayak hidup di negara orang lain. Apa itu? What is your new perspective after in Monash? Apa ya, bahwa tinggal di luar negeri itu jauh lebih enak sih dari tinggal di Indonesia. Apa itu enaknya apa? Enaknya adalah kayak lebih terjamin gitu loh. Contohnya? Ya taraf hidup kita jadi meningkat gitu loh. Terus kayak misal COVID, aku inget banget tuh pas COVID Delta, yang di Indonesia tuh kayak hampir setiap hari kita dengar berita orang meninggal apa segala macam. Itu tuh kayak desperate gitu nggak sih? Takut kan kita. Kita pasti kayak ada perasaan was-was mau kemana-mana. COVID nggak nih? Kalau kena COVID meninggal atau apa gitu kan. Pas di sana kita tuh beneran merasa walaupun di lockdown ya, tapi tuh terasa gitu loh bahwa pemerintah tuh lindungin warganya gitu. Kayak kita nggak takut gitu loh, kayak ada yang meninggal apa, karena di sana tingkat meninggal tuh dikit banget. Jadi kayak nggak gimana ya, nggak takut gitu loh. Maksudnya kita aman, ada rasa aman gitu. Itu di Australia. Jadi kayak pemerintahnya bisa ngasih perasaan aman di buat masyarakatnya gitu. Terus kayak
kayak kemana-mana tuh, misalnya hiburan juga. Kalau di Indonesia kita mau hiburan apa? Paling ke mall kan. Kalau di sana? Kalau di sana tuh kayak pergi ke sesimpel kayak pergi ke taman, goler-goler, piknik di taman, udah bisa menghirup udara segar tanpa pencemaran, polusi. Kalau di sini tamannya polusi. Terus kalau di sini kan kita ngeliat langit biru, kayak wah biru langit ini bagus banget cuacanya. Di sana tuh langit biru tuh tiap hari gitu. Waduh. Iya, jadi kayak, dan di sana tuh kalau di Indonesia kan kayak kita punya duit banyak banget baru bisa kayak kita ngerasa enak gitu, ngerasa berkecukupan. Kalau di sana yang aku tangkep ya, mesti kita juga duitnya pas-pasan tapi merasa berkecukupan aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu timpang antara kita biasa aja dengan kita punya banyak duit gitu. Gitu. Kayak Gitu. dan itu rata-rata yang dirasakan oleh orang-orang yang lain juga sih. Menarik sih Australia ya. Di sana kita kalau di Jakarta mungkin kita nggak punya mobil itu berasa riwah kan, apalagi orang yang berkeluarga. Nah di sana kalau misalnya nggak punya mobil ya ada angkutan umum gitu, masih enak angkutan umumnya, Oh gitu. tidak desak-desakan keretanya. Kayaknya ya kan. Kayak ada di beberapa negara maju juga angkutan umumnya nggak bagus gitu. Kalau di Australia termasuk yang bagus ya. Kecuali kalau weekend itu karena jarang kan waktunya, jadi kadang tuh harus nunggu, kalau kelewatan satu bus harus nunggu sejam lagi gitu. Oh gitu. Karena kan hari Sabtu Minggu kan, bus tuh Oh ada jadwal jamnya ya. tapi jadwalnya tuh pasti tepat waktu, cuma Oh iya, berarti kita yang ngeluangin waktu ya. iya gitu. Kayak kalau mau pergi jangan sampai kalau misalnya weekend jangan sampai ketinggalan bus, karena kalau sekali ketinggalan bus itu bisa nunggu sejam lagi baru ada. Kalau makanan Dew di sana? Makanan banyak, makanan Indonesia di sana. Apa makanan paling kamu kangenin yang nggak bisa kamu temuin di Australia? Makanan Indonesia ya. Oh, makanan Makanan Indonesia. yang nggak bisa ditemuin di Australia. Makanan Indonesia yang nggak ditemuin di Australia. Yang kau bikin kamu kangen banget, yang sampai kamu di Indonesia itu langsung kamu cari itu. Pecel ayam. Pecel ayam. Iya. Pecel ayam itu berarti ayam sama Goreng. ayam goreng. Oh, oke. Itu nggak ada. Ada di sana tapi nggak enak. Nggak ada rempah-rempah di sana. Ada sih. Kayak nasi Padang ada di sana, cuma mahal. Oh, nasi Padang pun ada di sana. Oh, Kayak jengkol, ikan asin di sana ada. itu dia mungkin obrolan kita tentang sedikit tentang AS dan hidup di Australia, kuliah di Australia. Makasih nih Deo, harusnya apa tuh? Yang aku kangenin GoFood, karena di sana kalau kita Uber makanan gitu pesan antar mahal banget ya. Oh, nggak ada di sana. Itu lebih enak di Indonesia dok. Tapi mahal. Mahal. Itu dia. Oke, thank you Dede sharingnya. Terima kasih teman-teman udah ngikutin obrolan kita tentang AS dan Australia. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dadah. Thanks Deo.